Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Senang sekali pemirsa, saya Muhammad Sofyan kembali hadir di hadapan Anda dalam Damai Indonesiaku. Seperti biasa, selama 90 menit ke depan kita akan mengkaji bersama dan juga mendengarkan nasihat dari guru-guru kita yang sudah hadir bersama jamaah. Ada Ustadz Riza Muhammad dan juga Ustadz Kasif Her. Nah pemirsa, tepat sekali hari ini tanggal 1 Februari 2025 bertepatan dengan Hari Hijab Sedunia. Nah untuk itu pemirsa kita mengangkat tema yaitu hijablah hati dan fisikmu dari keburukan. Kita akan mengkaji bersama-sama bagaimana perintah hijab dan juga bagaimana sesungguhnya hijab itu akan memberikan sebuah nilai banyak dampak yang positif yang akan kita rasakan. Nah kita akan dengarkan langsung dari guru-guru kita pemirsa. Inilah Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqan Jalan Jati Indah Harapan Jaya Bekasi Utara yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saya berdoa kepada Allah semoga yang hadir di majelis ini, yang sedang menyaksikan acara Damai Indonesiaku dan pemirsa yang ada di rumah insya Allah mendapat kebaikan dan keberkahan bulan Sya'ban. Dalam satu hadis Rawahul An-Nasa'i nomor 2359, dzalika syahrun yakfulun nas anhu baina Rajab wa Sya'ban. Baina syahrun. Dzalika syahrun yakfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban ini berada di tengah-tengah karena sering menjadi bulan kelalaian. Orang sibuk dengan Rajab, Isra dan Mi'raj. Orang sibuk dengan Ramadan, tapi Sya'ban dilupakan. Padahal wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban semua amal dilaporkan kepada Allah. Makanya isi dengan banyak kebaikan, isi dengan banyak ketaatan. Maka ketika dilaporkan Anda bernilai luar biasa dan berharga. Jadi tolong jangan lalaikan bulan ini dengan ibadah. Judul kita adalah hijab hatimu dan fisikmu dari keburukan. Hijab maknanya adalah penghalang bapak-bapak. Majelis ini dihalangi atau dihijabi dengan satu tempat agar apa? Tidak khalwat, tidak ikhtilat, berbaur laki-laki dan perempuan. Jadi pandangan kita terjaga. Manfaat dari hijab adalah terhalangnya diri kita dari aspek-aspek keburukan dan kemaksiatan. Bagaimana dengan perempuan? Apa hijabnya perempuan? Agar dirinya terhormat, agar dirinya terjaga, agar dirinya tidak ternoda oleh aspek-aspek yang buruk. Maka jelas hijabnya perempuan adalah khimar dan jilbab. Ibu, konteks yang Anda pakai sekarang ini adalah khimar dan jilbab. Itu adalah libasut taqwa, pakaian ketaatan. Yang bukan cuma secara fisik, tetapi aspeknya kepada ruh dan jiwa kita. Banyak sekali perempuan yang cukup berpenampilan secara fisik, tapi tidak menjaga hatinya. Makanya yang dihijabi adalah hati dan fisiknya. Ibu, kita lihat kadang di luar sana jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya berarti selama ini banyak orang terjebak menghijabkan dirinya hanya pada penampilan. Tetapi tabiat dan akhlaknya tidak ditutupi dari keburukan. Nah bagaimana konteks wanita yang baik yang memakai pakaian syar'i terdiri atas khimar dan jilbab. Mari kita buka Quran surah An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna
wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Katakan kepada wanita, jaga pandangannya. Katakan kepada perempuan, jaga kemaluannya. Katakan kepada perempuan, jaga perhiasannya yang tampak auratnya, kecuali yang memang diizinkan antara muka dan punggung telapak tangan. Dan dikatakan pakaian di dalamnya disebut khimar, wal yadribna bi khumuruhinna ala juyubihin. Hendaklah kerudungnya dijuntaikan sampai menutup dadanya. Berarti dari aspek atas, pakaian terbaik diawali dari khimar, yakni kerudung yang menutupi rambut sampai menutupi dada. Nah, bagaimana dengan jilbab? Sering banyak salah pengertian nih. Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, itu jilbab Pak. Sedangkan di atas itu khimar. Mari kita buka Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Dalika adna ayyurfna fala yu'dain wa kana Allah ghafurur rahim. Katakan kepada istri-istrimu Nabi, anak-anakmu, wanisa'il mu'minin, dan semua perempuan-perempuan mukmin, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah julurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Berarti jilbab itu pakaian Pak. Pakaian yang menutup perempuan dari seluruh tubuhnya. Sedangkan dari rambut sampai dadanya disebut dengan khimar. Maka dua pakaian inilah yang senantiasa disebut libasut takwa. Pakaian ketakwaan seorang wanita. Setelah tertutup fisiknya dengan khimar dan jilbabnya, apakah perempuan langsung lepas dari tanggung jawabnya? Tidak. Karena itu baru hijab yang sifatnya fisik. Ditutup penampilanmu berdasarkan ketentuan syarak. Ditutup badanmu berdasarkan ketentuan Quran. Al-Mu'minun ayat 31 dan An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Tertutup sudah sempurna, tapi ternyata tidak cukup. Karena hijabnya penampilan harus diiringi dengan hijabnya hati dari keburukan. Itu kenapa seorang yang taat kepada Allah, hijabnya bukan pada fisik semata, tetapi melainkan pada hati dan kelakuannya. Tadi sudah saya katakan, banyak yang jilbabnya lebar, bajunya lebar, tapi mulutnya OMG Allah. Ini menandakan dia tertutup secara zahir, tetapi tidak tertutup dari hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Sedangkan innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru qulubikum wa a'malikum. Yang menjadi orientasi, Allah tidak melihat penampilanmu saja, Allah tidak melihat uangmu saja, walakin qulubikum, yang Allah lihat adalah hatimu. Berarti apa? Gerakan, attitude dan kelakuan Anda harus lebih baik. Itu kenapa kita bersyukur kepada Allah, wanita-wanita yang di hadapan saya ini adalah hamba-hamba Allah, calon penghuni syurga. Sudah sempurna tatayan pakaiannya sesuai dengan syariat. Dan insya Allah pakaian Anda dicintai Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah kelakuanmu juga baik? Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ternyata saat ini perlu koreksi Pak. Karena apa? Hijab yang kau pakaikan, yang kau kenakan sudah sempurna di hadapan Allah. Sesuai dengan petunjuk syar'i, menutup dada, menutup badan. Tetapi hati dan kelakuan kita harus sempurna. Terutama memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutamima salihal akhlak. Kecantikan pakaian yang Anda kenakan harusnya diiringi dengan kebagusan akhlak. Karena demi Allah tak cukup kebagusan pakaian yang Anda pakai, tetapi tidak diiringi dengan kebaikan hati dan attitude. Itu kenapa pakaian takwamu akan mencerminkan tanggung jawab dirimu kepada masyarakat tentang sikap dan kelakuan kita. Semoga pakaian ini adalah lambang dari kehormatan seorang perempuan, tetapi lambang dari juga baik budi dan akhlaknya seorang perempuan. Insya Allah, barakallahu fikum.
Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Jelas Allah memerintahkan sebanyak bahkan 7 kali di dalam Al-Quran untuk perintah kepada kaum muslimah untuk menggunakan hijab. Namun yang diperintahkan di sini bukan hanya menutup secara fisik saja, bukan hanya menutup secara aurat saja, namun lebih dari itu. Bagaimana kita bisa menutupi sebuah keburukan kita atau sebuah perilaku kita yang buruk. Nah selengkapnya nanti pemirsa akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif Her, bagaimana sebuah hijab itu bukan hanya menutup fisik, namun lebih dari itu, yaitu perilaku dan juga hati. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali.